Hai everyone, welcome back to 51 Podcast bersama gue Nemima Natalia Dan gue Salsa Kanavaro. Kita berdua bakal jadi host yang asik dan informatif untuk kalian. Nah Nemima, menurut lo nih, belajar kelompok itu apa sih Nemima? Menurut gue sendiri sih belajar kelompok itu kayak sekelompok orang ataupun biasanya sih murid ya atau mahasiswa. Misalnya dia punya tugas kelompok dan dia tuh butuh ngerjain bareng. Jadi itu ya belajar kelompok. Menurut lo sendiri gimana? Kalau menurut gue sih kalau belajar kelompok tuh lebih ke kegiatan belajar yang bertujuan buat ngebangun keakraban satu sama lain. Terus kita bisa ngelihat kebiasaan teman kita, sikap sama keterampilan teman kita. Kalau menurut lo? Menurut kalian gimana nih? Kita punya beberapa narasumber loh. Nah, kalau menurut aku ya asik juga sih kalau kerja kelompok itu kayak bisa saling terbuka juga. Apalagi kalau misalkan kerja kelompok kan gak mikir sendiri, jadi ya asik aja sih. Bener banget sih. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke lu Nemima. Menurut lo kalau belajar kelompok tuh 100% efektif gak sih? Menurut gue sendiri sih tergantung kelompok lo itu orang-orangnya bagaimana. Kadang kan kita dapat kelompok nggak selalu enak ya, jelas pasti ada kelompok yang mau kerja, ada yang malas-malesan, ada juga yang malah cabut-cabutan. Kita tuh harus tahu dulu kelompok kita tuh kayak gimana dan harus kita atur supaya gimana belajar kelompok itu bisa 100% efektif. Kalau menurut narasumber kita nih gimana ya? Kalau menurut aku sih lebih ke harusnya sih ada konsepnya ya, kayak yang pertama tentukan agenda biar yang jelas materinya tentang apa gitu. Terus yang kedua membagi tugas dan beban kerja sesuai kemampuan. Jadi jangan sampai orang yang kemampuannya di bawah gitu dikasih tugas yang berat, itu kan sama aja kayak membebankan dia. Nah yang ketiga itu tetapkan tenggat waktu, karena kadang kan ada yang ngaret juga ngerjainnya, kayak nunda-nunda lah, padahal kayak harusnya kita ngerjain secepat itu. Nah yang keempat ini saling membantu satu sama lain, karena kali aja gitu ada yang salah ketik, jadi kita harus saling revisi lah. Nah yang kelima ini hargai waktu masing-masing anggota kelompok, karena belum tentu semuanya tuh punya waktu luang, kayak mungkin ada kesibukan organisasi atau kesibukan eskul atau kesibukan yang lainnya. Nah yang keenam ini setelah kerja kelompok itu selesai, kita apresiasi bersama untuk saling support bahwa tugas kita tuh benar-benar dikerjain sama kelompok kita gitu, bukan sendiri-sendiri. Nah bener banget tuh apa yang tadi udah bilang soal waktu. Hal yang paling males gue kalau belajar kelompok tuh soal waktu. Kalau gue bisa ntar yang lainnya nggak bisa. Nah itu tuh menurut gue salah satu kesulitan yang dialami kalau lagi belajar kelompok. Kalau menurut tuh Dwi, kalau kesulitan belajar kelompok tuh apa sih? Sebenarnya kesulitan yang dialami saat kerja kelompok banyak sih menurut gue. Contohnya kayak teman kelompok tidak bisa diajak bekerja sama, terlalu banyak bermain dan mengobrol, tidak adanya kepercayaan kepada teman kelompok. Itu yang paling kesulitan dalam menghadapi kerja kelompok. Sumpah iya banget sih, kayak kadang tuh juga kita tuh apa ya, kesel sendiri nggak sih kadang kalau misalnya kelompok lu tuh yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa, atau yang satunya cabut-cabutan, yang satunya lagi kemana tahu. Jadi lu tuh bingung padahal deadline-nya udah besok, tapi kelompok lu nggak ada yang mau ngumpul atau nggak ada inisiatif buat buka topik atau apapun itu yang untuk memulai belajar kelompok ini. Menurut lu tuh gimana sih? Iya sih, kayak Nah itu bener tuh Mim, yang kayak tadi lu bilang itu tuh salah satu yang bikin banget mager kalau lagi kerja kelompok. Kayak kita ada semangat, tiba-tiba yang lainnya enggak gitu. Nah kalau waktu-waktu yang tepat buat belajar kelompok tuh kayak menurut gue tuh pas lagi istirahat atau enggak pas pulang sekolah. Waktu yang dimana kita semua belum pada nyampe rumah, terus pada belum mager kan. Kalau menurut lu lupa gimana waktu-waktunya? Menurut gue sih waktu kelompok tuh pulang sekolah lebih enak gitu. Jadi pas kelompok itu lebih enak aja. Kalau hari libur mungkin mengganggu kesibukan mereka untuk liburannya. Makanya menurut gue sih pulang sekolah aja. Tapi kalau menurut gue sendiri, malah kerja kelompok pas hari libur tuh bisa sih, asal dikoordinasi dulu. Karena kadang lu kalau pulang sekolah kan udah capek ya, kadang capek terus males kan, apalagi waktu juga udah sore. Kita kan pulang kan udah jelas jam 3, kita bisa nyampe rumah jam 4 atau jam berapa. Kalau kita mau ngerjain belajar kelompok dan kebetulan kalau misalnya tugasnya susah kan kita ntar bisa pulang malam. Jadi kita bisa
atur waktu lagi supaya di weekend kita ngosongin jadwal buat ngerjain tugas kelompok itu. Jadi tuh kan enak ya kalau weekend kan kita bisa dari pagi ataupun dari siang, jadi selesainya bisa bisa enak deh, nggak harus sampai malam. Misalnya sore-sore udah selesai, terus sisa kita kayak ngobrol-ngobrol, main-main atau makan gitu. Terus apalagi ya sebenarnya ya untuk belajar kelompok ini, sebenarnya ada nggak sih enaknya menurut lo? Ada sih enaknya menurut gue tuh ya, kayak kita tuh ngerjainnya kayak lebih santai, terus bisa bercanda-canda bareng sama teman. Kalau sendiri kan kita ngerjainnya sendiri, suka dukanya sendiri, jadi kayak enak aja ngerjain bareng-bareng teman gitu. Kalau menurut lu suka duka kerja kelompok tuh apa sih? Iya, apalagi enak banget kalau misalkan ada tugas, terus kita bisa ngerjain bareng, apalagi kalau tugas-tugas pribadi, terus susah kita ngertikan. Nah, itu bisa kita bisa kita rundingin sama kerja kelompok yang ini. Jadi itu benar-benar enak banget sih kalau misalkan ada kerja kelompok. Oh, sekarang kalau menurut tuh penting gak sih kerja kelompok itu? Menurut gue sih penting ya, karena dengan adanya kerja kelompok juga bisa membantu kita untuk meringankan tugas. Kayak ada tugas yang sulit, jika dikerjakan bareng-bareng bisa lebih gampang gitu, lebih mudah. Terus kayak bisa melatih jiwa sosial dan skill kolaborasi juga sih. Tapi kalian tuh kalau misalnya kerja kelompok, biasanya kalian jadi apanya sih? Jadi tokoh yang males, yang rajin, atau yang kayak kerja aja yang penting jadi gitu? Kalau lu orang yang gimana, Als? Kalau gue sih jujur gue yang males ya. Ya, Gue sih males sih ya, ketahuan dia. Lu tau lah gue kalau kerja kelompok gimana. Kalau lu Dwi? Kalau gue sih sendiri aja males, apalagi kalau rame-rame kan. Tapi kalau lebih rame-rame tuh lebih enak aja gitu, kayak ngumpul bareng. Tapi ya gue paling males tuh kalau paling ngerjain tugas gitu. Gue paling cuma kayak terima apa jadi aja gitu. Kalau lu Nada? Kalau gue sih orangnya ya, kalau misalkan ada sesuatu yang pengen gue kerjain ya gue kerjain. Tapi kalau misalkan gue nggak dikasih tugas apa-apa ya mungkin gue nunggu arahan dulu ya, soalnya takut salah aja sih. Sama Nada, gue juga kalau belum dikasih tugas gue lebih mendingan main game gitu, main sendiri daripada gue takut ngerjain, takut salah. Kalau lu Rat? Siap jadi aja sih. Kalau gue sih kayak tergantung temennya sih, enak diajak kerja sama apa enggak. Kalau misalkan enggak kan kayak males banget gitu, kayak dia nggak bisa diajak kerja sama. Tapi kalau misalkan dia bisa diajak kerja sama sih enak kayak, jadi tugasnya tuh cepet selesai gitu. Jujur kalau gue sendiri, kadang nih kan banyak juga ya orang yang kalau misalnya belum dikasih tugas kelompok dia diem aja. Ya benar. Jadi gue tuh sebenarnya ngambil peran yang gue ngatur. Ya. Gue kadang suka nyari konsep, atau kalian kayak buka topik gitu, kalian tuh maunya kayak gimana dulu supaya ntar terstruktur kan kerjaannya dan juga nggak acak-acakan. Tapi kan kadang ada aja ya orang-orang yang males ataupun kayak cabut, bahkan nggak ngerjain, bahkan kalau misalnya ngerjain pun dia bener-bener copy paste atau nggak jelas ya. Bener banget kata lu Salsa. Terus menurut lu tuh pendapat lu ke orang kayak gitu tuh gimana sih? Kalau menurut gue sih orang kayak gitu gimana ya? Ya emang dia udah satu kelompok sama kita, ya udahlah begitu orangnya. Namanya juga orang males kan. Apa namanya, kagak bisa kita paksa. Tapi kan kadang lu emang gak kesel ya sama orang kayak gitu? Terus menurut lu tuh orang kayak gitu tuh cocoknya diapain sih? Maksud gue lu gak ngomelin atau lu cuman diem aja atau gimana? Kayaknya percuma dah diomelin juga, kepala dia batu soalnya, nggak bakal ngedengerin juga. Bener banget anjir. Gua Iya. kadang juga suka kesel sendiri soalnya. Tapi lebih baik kita ngomongin ke gurunya nggak sih yang ngasih tugas, kita laporin aja, karena kan emang di situ kan untuk nilai dia juga, masa dia cuma numpang nilai doang. Numpang nama. Tapi kan kadang ada orang gini mikirnya ya, kalau lu ngaduin dia ke guru, ntar pasti nganggepnya nggak solid atau Iya, gimana bener. gitu, bener kan ya? Iya, bener. Jadi lu tak juga takut dicengin kan, pasti gue ngerti banget. Jadi gue tuh juga suka serba salah kalau misalnya ada orang yang nggak kerja atau numpang nama doang, terus ya udah diterima jadi enak-enak banget cuy. Tuh menurut lo orang-orang kayak gitu tuh dikasih tugasnya tuh sebenarnya harusnya gimana sih? Dia kayaknya kalau orang-orang malas gitu mending disuruh-suruh yang kayak beli-beli apa gitu. Daripada disuruh
yang gampang-gampang daripada yang disuruh gampang, mikir kan dia nggak bakal mau mikir. Yang kita suruh-suruh aja orang kayak gitu. Sumpah. Terus berarti ya dari diskusi kita, berarti penting ya, lumayan ya. Penting, lumayan Sumpah penting. belajar kelompok itu beneran penting, apalagi kita ada tugas kelompok. Itu harus banget belajar kelompok, jangan sampai ada teman kelompok lu yang kerjain sendiri. Betul. Dan jadilah teman kelompok yang bertanggung jawab, jadi nggak males-malesan atau cabut-cabutan atau bahkan ngerjain tapi nggak bener. Kita tuh harus support satu sama lain dan kita harus ngerjain apa yang harusnya jadi bagian kita. Oke. Gua rasa cukup sih kita ngobrol-ngobrol hari ini. Sekian dari gua Salsa Kanavaro Sekian juga dari gua Nemi Manatalia. dan terima kasih buat narasumber hari ini. Thank you.